Selamat pagi Bu Eti dan juga Cinta. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Ya, Bu Eti, selamat pagi. Perkenalkan saya Heni, mahasiswa Fakultas Psikologi semester 5 bersama dengan teman-teman saya. Ada Intan, ada juga Rika atau sering dipanggil Bu Rika atau Suster Rika. Nah, kami dari Fakultas Psikologi semester 5 ada tugas terkait pendidikan anak luar biasa, di mana kami ingin belajar lebih tentang bagaimana pendekatan dan juga bagaimana penanganan Bu Eti terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Dan pada kesempatan ini kami ingin mengetahui tentang penanganan terhadap anak kami atau anak kita, anak cinta. Kalau boleh tahu, pertama perkenalan dulu mungkin nama ibu dan juga biodata singkat tentang anak cinta. Baik, terima kasih. Nama saya Maria Guretti, biasa dipanggil Ibu Eti. Ya. Saya wali kelasnya Cinta di kelas 4 ini. Ya. Kemudian untuk Cinta dia sekarang kelas 4. Ya, dia asalnya dari Kalimantan. Ya. Usianya berapa Cinta? Ya. Usianya berapa sekarang? 12 tahun. Iya. Sekarang mau bertanya dulu ya Cinta ya, Bu Eti. Apakah Bu Eti sudah mengetahui bahwa Cinta ini sudah mengalami keterbatasan sebelum masuk, ataukah apakah dalam perjalanan waktu baru dia mengalami ketunaan seperti ini, terutama dengan kalau kita lihat ini kan tunadaksa ya. Ya. Kalau Cinta sendiri saya baru bersama dia berat semester. Saya datang dia sudah seperti ini. Gitu. Sudah dalam kondisi ya, kondisi seperti ini. Ibu tahu. Artinya memang sebelumnya sudah seperti ini kondisinya ya Cinta ya. Ya. Kemudian kondisi fisik atau motorik Cinta bagaimana ketika mengikuti belajar di kelas, bagaimana? Kalau untuk pelajaran dalam kelas dia seperti biasa, hanya kalau pembelajaran seperti di luar kelas, kegiatan pramuka atau PJOK, ada beberapa hal yang dia tidak bisa ikut karena keterbatasan ini. Jadi hanya ikut menonton teman-temannya. Kalau misalnya main bola itu hanya over bisa over bola, tapi untuk yang lain tidak bisa. Kemudian apakah dalam mendampingi Cinta di dalam kelas, apakah ada kesulitan saat menulis, memegang alat tulis, atau mungkin membawa barang kemana dengan kondisinya? Apakah ada kesulitan dalam kelas? Dia itu hanya dibantu ketika ke kamar mandi atau di luar kelas. Tapi kalau di kelas dia anaknya untuk belajar dia tekun, misalnya mengerjakan tugas. Kalau dia belum selesai, teman-temannya itu sudah istirahat, dia tetap menyelesaikan tugasnya baru dia ini. Jadi dia fokus, tulisannya juga rapi. Di kelas ini tulisan paling rapi itu Cinta. Daripada Lionel ini, siapa teman-teman ya. Tulisannya paling rapi. Paling rapi ya? Cinta ya? Oke, baik. Nah, lalu bagaimana dan apa saja yang tersedia di sekolah ini untuk bisa membantu Cinta berpindah tempat, misalnya ketika dia berjalan, bagaimana kalau ada tangga, bagaimana ke toilet, bagaimana, jadi apakah ada akses atau bagaimana ketika sekolah menyediakan akses itu untuk dia bisa berpindah, apakah ada tram atau ada besi? Terlihat hanya kursi roda untuk yang di pertama jalan. kursi roda ya. Kalau lewat tangga-tangga itu tidak ada yang semacam itu ya. Jadi Kalau besi untuk pegangan apakah ada? Tidak, kalau di lingkungan sekolah ini tidak ada sih. Oh iya, tidak ada. Jadi yang paling utama adalah jalannya rata saja ya. Ada beberapa jalan yang rata, tapi tidak ada tram. Ya, karena dia bisa pakai jalan pakai lututnya saja. Pakai lutut. Oh iya betul. Cinta bisa berpindah pakai lutut ya. Kuat ya. Anak cantik dan kuat. Oke? Oke. Kemudian, nah apakah kalau olahraga tadi mengalami kesulitan, ya tentu saja mengalami ya. Yang pengamatan Bu Eti lebih lanjut tentang ketika dia mengikuti olahraga itu bagaimana? Dia juga ingin ikut teman-temannya, hanya karena tidak bisa misalnya lari, tapi teman-temannya kadang ya main bola itu
oh ayo cinta, ajak dia main, hanya untuk sekedar di tempat saja tapi ikut dia terlibat aktif begitu. Jadi, teman-temannya juga peduli dengan dia begitu. Jadi dia punya semangat meskipun dia tidak bisa ikut lari-lari atau yang lain-lain. Gitu. Tapi waktu ketika olahraga, apakah dia menggunakan kursi roda atau Dia tetap kalau di luar lapangan selalu dia menggunakan kursi roda. di luar lapangan? Ya, di luar ini kelas, ini Oh, di luar lapangan. kelas. Selebihnya tidak. Sebenarnya tidak. Kalau di kelas ini duduk di kursi, kemudian kemana-mana pakai lutut. Pakai lutut. Ya, kecuali di luar beberapa kursi roda. Jadi itu saja dulu pertanyaan yang dari saya. Nanti bisa ditanyakan lanjut oleh Intan. Jadi kita bergantian saja. Ya. Ya. Baik. Selanjutnya saya ingin bertanya juga terkait kondisi cinta di sini. Sambil lihat ini juga ya, tidak apa-apa. Apakah apakah Bu Eti memberikan penyesuaian atau memodifikasi kegiatan belajar yang diberikan ke cinta? Memodifikasi kegiatan belajar. Kalau pelajaran setiap hari itu sama seperti teman-teman, hanya ketika untuk membuat soal-soal ujian tengah semester, ujian akhir semester itu beda. Untuk inklusi sendiri, untuk ini yang reguler sendiri. Tapi cinta ini kita lihat anaknya bisa, jadi dia masuk bersama teman-temannya yang reguler. Dia mengerti. Makanya kemarin-kemarin masih observasi, oh cinta ini bisa atau tidak. Tetapi dalam proses belajar mengajar dia itu dengan teman-temannya reguler itu sama. Jadi dia masuk sama-sama teman reguler, soalnya sama. Oh ya, berarti tidak perlu penyesuaian yang lain. Maksudnya reguler saja tuh sudah bisa dia mengikuti kegiatan belajarnya ya. Hanya butuh pendampingan, Pendampingan saja, kemudian oke. kita arahkan dia begini. Ya. Selanjutnya dia bisa. Oke. Baik, selanjutnya apakah cinta ini dia membutuhkan bantuan dari teman atau mungkin dari Bu Eti untuk mau beraktivitas hari-hari di sekolah sini? Kalau bantuan hanya itu seperti yang tadi saya bilang, ke kamar mandi saja atau ke belajar di luar kelas, Oh, untuk berpindah tempat. Tapi kalau masih di dekat-dekat sini dia bisa sendiri. Bisa sendiri. Oke. Baik. Kemudian bagaimana interaksi sosial dari cinta dengan teman-temannya? Bagaimana cinta berinteraksi dengan teman-temannya di kelas atau mungkin di luar kelas? Ya, bagaimana dia berinteraksi sama teman-temannya? Dia seperti teman-temannya seperti pada umumnya. Teman-temannya dengan dia ya asik mereka begitu bertemannya. Teman-temannya peduli dengan dia juga peduli dengan teman-temannya. Berarti ya saling mendukung juga gitu ya. Terus mau bercerita, mau bermain sama-sama, tidak membedakan gitu. Tidak beda-bedakan, Tidak. jadi mereka anggap sama semua. Ya, baik. Kemudian apakah cinta pernah mungkin menunjukkan rasa mindernya kah, rasa malu, atau dia mungkin mau menarik diri atau berpisah dari teman-temannya saat di sekolah sini? Kalau selama yang saya lihat itu saya tidak pernah melihat dia seperti itu. Karena teman-temannya selalu datang ke dia apa-apa sama-sama peduli begitu. Karena ada di kelas ini ada teman satu seperti dia juga nama Gilang. Jadi ada 2 orang mereka yang sama. Oh iya. Malah kalau kemana-mana itu teman-teman yang lain tuh berebutan untuk bawa mereka Mengajak ya, oh sampai iya. sampai bertengkar hanya karena Mau sama-sama dengan cinta dan Gilang ya. Oke. Oke. Kemudian mungkin ini yang terakhir, Bu Eti. Kira-kira upaya apa yang selama ini sudah dilakukan oleh sekolah atau oleh guru untuk membantu cinta? Usahakan memberikan pendampingan saja dalam hal belajar, kemudian juga kita kerjasama dengan asrama apa yang dibutuhkan seperti itu. Jadi kegiatan di sekolah butuh ini kita memberikan pengetahuan kepada asrama. Contohnya kayak kursi roda dia seperti ini kita memberikan kursi roda cinta sudah seperti ini dari pihak asrama seperti apa. Karena kalau anak-anak luar ini kan ada dari luar bantuan kursi roda, kalau dari asrama kan sudah biasa.
sudah badan sudah naik lagi. Iya, harus udah mulai gemuk. harus disesuaikan kursi rodanya. Ya, Mungkin pertanyaan terakhir dari saya. ya silakan Kira-kira suster. apakah sekolah juga memikirkan sedikit tentang penambahan aksesibilitas seperti penambahan besi untuk mereka pegang atau mungkin membuat tram ya sedikit saja tetapi bisa memudahkan untuk kursi roda seperti itu. Apakah itu pernah dipikirkan juga? Itu pernah dipikirkan kepala sekolah juga karena terkait bangunan yang baru nanti kedepannya akan membuat seperti itu. Jadi masih tunggu proses pembangunannya, ada proses ini perencanaan. Ke depan sekolah dengan akses yang sesuai dengan anak-anak. Ya, kira siswa di sini. Wah, nice. Apakah ada lomba-lomba lalu dapat penghargaan begitu? Sudah belum? Belum ya? Nanti ya? Kalau tampil-tampil di depan sudah, hanya belum ikut lomba-lomba. Bagaimana? Cinta ini lebih suka apa? Menyanyi, menggambar? Dia bilang dia pintar nyanyi katanya. Suka nyanyi. iya, Dia suka selalu nyanyi. tanya, ibu saya Iya. suka nyanyi. Oh gitu. Sering tampil berarti ya, menyanyi ya? Menggambar juga Menggambar. bisa. Mana hasil gambarnya? Apakah di mana? Mana hasil gambarnya? Mana? Yang di situ di mana? Ada nggak? Oh, jadi hasil-hasil Iya, yang mereka. dekat tempel-tempel itu. Oke. Bu Cinta lagi. Terima kasih Bu Edi, terima Sama-sama, kasih Ibu. Cinta. Cinta belas. Semangat selalu untuk sekolahnya. Jadi anak yang cantik, pintar, baik, menarik ya. Ya. Bu Edi, terima kasih untuk Sama-sama. waktunya. Kami mohon maaf apabila mungkin kedatangan kami sedikit membuat repot atau minta waktunya Bu Edi. Iya, terima kasih karena kami boleh belajar secara sederhana, singkat dan jelas dari Bu Edi untuk menjadi guru pendamping anak-anak seperti ini. Ya, semoga tetap semangat, juga ceria, berkatnya banyak Bu Edi dalam mendampingi anak-anak. Terima kasih. Dan perlu diketahui bahwa untuk video, rekaman dan semua ini bersifat privat, artinya hanya dalam lingkup Kepentingan fakultas tugas untuk saja. kepentingan kami dan ya fakultas maksudnya, tidak dipublikasikan. Terima kasih banyak untuk hari ini. Sampai jumpa lagi. Semoga Bu Edi tidak bosan-bosan kalau kami datang. Oke. Terima kasih juga Ibu. Terima kasih ya, terima kasih.